sudah menerobos beberapa kerja. Saya dengar dari kawan-kawan untuk memfasilitasi kawan petani yang ini yang ini seperti itu. Tapi hari ini saya baru duduk bersama di Ampasindo ini. Rupanya ini sebuah forum yang sudah disepakati oleh Ampasindo. Lalu sudah kita dengar, berarti kita ingin menyatakan gitu. Yang kedua, ini diskusi, sifatnya diskusi atau masukan-masukan dari kawan-kawan tadi. Saya sependapat bahwasanya ini adalah untuk menindaklanjuti, katakanlah ini adalah wadah orang-orang petani sawit. Karena di Indonesia ini harus kita mau berbuat apa-apa itu harus payung hukum. Jadi ini yang perlu kita buat ini payung hukum. Apapun yang namanya organisasi, kalau nggak punya payung hukum ini nggak bisa berjalan sama sekali. Apalagi ini sudah di pusat, langsung nanti di kecamatan. Ini yang perlu kita ada. Kemudian yang ingin kita diskusikan hari ini, kemudian ini bukan pertanyaan tapi adalah unek-unek bagi saya. Saya punya pemikiran seperti ini. Ini mohon maaf kepada Bapak dan saudara-saudara, nanti kalau memang ini salah, mohon diluruskan. Pak senior nanti bisa masukkan. Saya berpikir begini. Ini setiap mau kita menghadapi musim politik, ini maaf ya, ini statement ini kalau nanti saya salah, mudah-mudahan tidak salah. Sering kita giring kepada sesuatu organisasi. Jadi saya pikir ini kita mengantisipasi hal-hal yang sifatnya negatif oleh kawan-kawan yang belum pernah duduk kita seperti ini bareng. Artinya apa? Kami yang pernah di lapangan, masyarakat yang sering mengikuti apa yang namanya apa, kumpulan-kumpulan apa saja, pasti orang tuh berorientasi kepada politik gitu. Jadi maksud saya, untuk menghilangkan image, kesan di masyarakat, kok setiap mau pilkada, setiap apapun ini setahun lagi gitu. Jadi ini nanti mohon bantuan macam mana mengklarifikasi supaya tidak ada impact. Niat kita bagus, seperti pimpinan sedang tadi. Niat kita tulus. Saya sepakat menjaga wajada. Kemudian pastabigul fadl, saya sepakat itu. Karena ini yang namanya petani sawit tidak pernah kita realisasikan gitu, hanya omong-omong saja gitu. Kenyataannya nanti di Ampasindo-nya kita tunjukkan bahwasanya Ampasindo ini punya gawe, ya, memfasilitasi petani-petani yang ada. Hari ini menjerit, bukan hari ini saja, selamanya kita menjerit petani ini. Mau ngadu sama siapa hari ini belum terjawab gitu. Dengan harga yang sedikit. Kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasi supaya image-nya, kesannya itu tidak dibawa ke politik gitu. Pasti langsung arahnya ngumpul-ngumpul apa? Pasti gitu loh. Saya sudah bolak-balik mengikuti yang namanya kumpulan-kumpulan seperti ini supaya jangan nanti image-nya seperti itu kita giring macam mana gitu. Untuk meyakinkan bahwasanya ini bukan politik gitu. Kalau kita dudukkan sama, ya mungkin bisa-bisa saja. Karena kita semua di sini kan ada orang yang politik dan juga seperti itu. Cuman kita kesampingkan, tapi yakin dan percayalah. Pasti nanti pertama kesannya itu ngumpul-ngumpul gitu. Nah, ini mohon maaf nanti yang pertama itu perlu nanti penjelasan saya nanti. Nah, itu yang sebentar. Yang kedua, ini adalah mau kita giring kepada musda. Ya. ADART sudah tadi sudah disampaikan kepada Pak Surage. Ini memang yang sebelum saya tanyakan tadi sudah dijawab Pak Surage. Niatkan dulu, ikhlaskan. Jangan menunggu SK. Tapi kalau kita mengacu ke ADART, setiap organisasi pasti mengacu ke sana Pak Surage. Tidak ada musda sebelum terbentuk di kecamatan gitu. Jadi kan tatanan secara strukturnya seperti itu gitu. Jadi belum ada di DPD kok sudah terbentuk di DPC gitu, kecamatan. Artinya walaupun nanti ini semacam yang disepakati semacam koordinator membentuk perwakilan di kecamatan yang mau kita giring untuk kita musdakan gitu.
Jadi ini mohon petunjuk lah. Kami bukan nggak siap, tapi kami siap. Yang namanya perjuangan untuk petani, untuk rakyat ini, ya memang kami sudah dilahirkan untuk ini gitu. Saya kira sering itu berhadapan dengan masyarakat, tapi ujung-ujung tombaknya gitu. Kami dihadapkan kepada mereka. Nah ini dua pertanyaan ini yang menjadi ganjalan. Kemudian mengenai PSR, pimpinan sidang mengenai PSR ini saya Kecamatan Panyulu sudah mengikuti dan mendengar bahkan duduk bersama, cuman saya tidak daftar. Tapi yang saya ikuti kepada kawan-kawan ini hanya kekecewaan yang ada. Tapi saya tidak melalui koperasi ini, kita tidak boleh sebutkan instansi mana, off the record kan gitu kan. Tapi ada setelah daftar realisasinya tidak seperti ini. Apa yang dibayangkan mereka petani tadi. Jadi makanya nanti kalau kita buka PSR, ini nampak bahasa Jawanya sama kita. Bisa apa artinya? Oh, buka PSR bahasa apanya nanti bongak lagi gini. Jadi ini yang kita ini entah bos yang kesekian kali gini. Nah ini nyatanya hari ini yang mengikuti PSR kecewa. Jadi ini mohon nanti klarifikasi bagaimana kita untuk membuka wacana baru untuk menjernihkan pola pikir mereka ini kepada petani gitu, supaya jangan gagal lagi gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja dulu, nanti kita lama banyak-banyak nanti kawan-kawan nanti mungkin ada tambahan. Saya akan jawab langsung aja ya. Iya. Nanti baru bertanya lagi biar artinya nggak lupa. Yang pertama tadi terkait ketika musim katakan dulu politik, maka organisasi yang selama ini tidur akan dibangunkan kembali, kan gitu ya. Nah, kita setuju, kita sepakat. Itu yang selalu terjadi. Pola-pola pembodohan, ya mohon maaf kalau saya menggunakan harus dengan bahasa yang seperti ini, ya. Pola-pola pembodohan ini selalu muncul. Nah, ketika ada masa-masa katakan dulu butuh untuk berhadapan dengan masyarakat, maka akan timbul itu tadi yang dimaksud Bapak tadi. Saya sepakat. Maka sebelumnya tadi saya sudah sampaikan, kenapa saya ajak diskusi ini di kantor Koperasi Restorasi Anak Bangsa, bukan di kantor Nasdem. Saya tadi jelaskan apa perbedaan, mohon maaf ya, apa kesamaan antara Koperasi dengan Nasdem. Tadi saya sebutkan Koperasi Restorasi Anak Bangsa jelas bukan Koperasinya Nasdem, tapi berdiri dari atas pola pikir pemuda-pemuda yang ada di Garda Pemuda Nasdem. Itu tadi yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya ya, kalaupun pada saat momen ini bertepatan ini dengan katakan dulu masa-masanya katakan dulu istilahnya pencalekan, ya Pak, mohon maaf saya bilang ya, ini mungkin ketika saat ini amanah ini yang diberikan sama kita, dan Bapak yakin dan percaya ini tidak ada hubungannya dengan katakan dulu pencalekan atau tidak ada hubungannya dengan pilkada. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya di PSR ya Pak, mohon maaf ya, ini dari tahun 2019 saya sudah mengajukan program permajaan sawit, dan BPD PKS dia berdiri sendiri tanpa ada organisasi partai yang membackup-nya. Itu maksud saya, itu yang harus dipahami. Maka saya bilang, kalaupun secara berketepatan pada hari ini bahasa rapat musyawarah kita tadi itu akan menghadapi apa ya, tahun politik ya, 1 tahun ke depan ini tadi itu saya kira itu hanya kebetulan bersamaan Pak. Tapi konsepnya tidak ada di sana. Saya orang yang pertama memastikan tujuan yang kita diskusi ini tidak ada ke politik untuk calon mencalon. Silahkan orang Bapak cari calon-calonnya sendiri kalau memang mau maju. Silakan. Tapi kita di forum diskusi ini tidak ada artinya membackup atau katakan salah satu calon. Tapi kalau mereka mau mendampingi katakan dulu saya kerjasama dengan orang Bapak, saya pikir itu silakan. Itu hak masing-masing pribadi. Itu yang pertama Bapak. Kemudian yang kedua terkait masalah SK. Ya, yang saya pikir gini Pak. Kami di sini bekerja untuk menyampaikan laporan ke DPW. Kemudian setelah orang Bapak pulang di sini, coba mulai kita terpikir siapa kawan-kawan kita petani-petani sawit ini yang orangnya bisa untuk dijajak katakan dulu duduk sama membahas terkait masalah kemajuan petani sawit ini.
Jujur Pak, saya secara pribadi, mohon maaf Mas Ilham juga ada di samping saya, ya. Saya punya pribadi Pak, ya kurang lebih ada 22, itu saya replanting kan Pak. Kenapa saya replanting? Karena jujur saya bilang Pak, waktu kami replanting PSR semalam ini, dananya cuma 25 juta Pak. Kalau sekarang ini sudah 30, bahkan ini dapat informasi katakan dulu istilahnya mungkin sudah di-ACC-kan sama DPR, itu menjadi 45 lagi. Bayangkan, sedangkan 25 yang saya terima semalam ini Pak, saya sudah mampu meremajakan tanaman sawit saya ya seluas 22 hektar Pak, dari dana hibah itu. Apalagi kalau macam sekarang ini 30, apalagi nanti lagi kalau memang 45 itu realisasikan. Jadi maksud saya, manfaatkanlah ini untuk membangun ekonomi di desa. Sayang Pak kalau kita jadi penonton. Saya sudah ngambil satu contoh ya, nanti saya sampaikan. Kebetulan sekarang kita lagi mengajukan PSR di Bila Barat. Yang di Bila Barat ini Pak, ya itu di situ kebetulan berdekatan dengan PT Asda. PT Asda sama PT IKSS sama satu lagi PT Umada. Itu petani yang punya sawit ya Pak, yang dekat-dekat sama mereka, yang 2 hektar, yang 3 hektar, yang berapapun dibeli sama mereka. Dibeli Pak, dibeli Bu. Ibu kalau mau beli sawit, mau beli kebun sawit, bilang sama kami fasilitasi. Di sana sampai harganya tuh Bapak, dipencet Ahok itu. Maaf ya, saya bilang kalau saya menggunakan bahasa yang kurang apa, ya. Sampai yang terakhir Pak, perusahaan itu mencet harganya. Mau kamu 30 juta, datang ke kantor ambil uangnya. Nah, sementara ada sekarang Pak, dana hibah dari BPDPKS yang nilainya hari ini 30 juta, itu bisa diambil untuk membangun petani tadi itu Pak. Membangun kebun petani tadi itu. Inilah Apkasindo hadir. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai, mohon maaf saya, ya Pak ya, orang-orang petani-petani kita kalau kita lihat sekarang ini, berapa hektar ladangmu? Sedikitnya, cuma 2 hektar katanya. Jarang orang kita ketemu Pak. Ketika ditanya, Pak, berapa hektar ladangnya? Sedikitnya 2 hektar. Tapi jarang kita jumpa, Pak, dalam 2 hektar itu berapa produksinya? Maka kalau kita mau jadi petani yang maju, mau jadi petani yang betul-betul katakan dulu petani, produksi yang dibahas, bukan luasan lahan. Ini mohon maaf saya, kenapa? 1 hektar standar PPKS 2,5 ton per hektar per bulan. Tapi penghasilan petani sampai hari ini masih ada Pak, yang di bawah 500 kilo per bulan. Nah, ketika harga sawit katakan sekarang turun, harga pupuk tetap di atas, maka apa yang terjadi? Lahannya semak. Jadi dengan adanya program permajaan sawit ini, dengan adanya semangat kita dari Apkasindo ini, coba kita fasilitasi petani-petani yang seperti ini. Kemudian di sana ada kok rezeki kita. Maka saya jujur saya bilang, ya mohon maaf saya bilang sama orang Bapak, saya rileks Pak. Menjalankan koperasi ini saya rileks. Tanya kawan-kawan, ada kami yang menerima katakan dulu upah setiap bulannya? Enggak ada. Tapi karena semangat kami, ya kan, dengan satu konsep ke depan kami harus bisa sukses. Itulah sampai hari ini kami buka. Itu maksud saya Pak. Jadi saya mohon maaf sebelum sama Bapak tadi, ya kan Pak, bangunkan semangat dulu. Bangunkan semangat dulu supaya bisa memfasilitasi petani untuk program permajaan sawit. Dan saya yakin orang Bapak tadi ini yang hadir, ya apakah nanti terbentuk DPU, di DPU itu Pak upayakan harus buka koperasi. Harus buka koperasi Pak. Nggak payah kok buka koperasi. Nanti saya ikut mendampingi, orang Pak Ilham pun ikut mendampingi nanti itu, kalau orang Bapak sepakat membentuk koperasinya. Kenapa? Karena wadah organisasi tadi itu sebagai, katakan dulu rumah besar kita, tapi wadah keekonomian pribadinya ada di koperasinya. Itu maksud saya. Selanjutnya terkait masalah PSR tadi, ya Bapak ya, saya pikir sudah terjawab, ya Pak. Siapkan semangat kita untuk membangun DPU dulu. Setelah DPU di kecamatan masing-masing sudah terbentuk kita adakan forum diskusi kembali, baru kita sampaikan ke DPW. Itu maksud saya. Yakin dan percaya, Mas Ilham ini orang yang katakan dulu semangat ini tinggi, sampai katakan dulu ke ujung manapun, kalau memang diundang, dia akan datang menyampaikan sosialisasinya. Ya kan gitu kan? Itu. Sampai saya pergantungan pun dan seterusnya, kan itu kan? Itu konsep saya. Izin, bentar kita brief dulu, karena ajan.
Yang mau sholat di sini, sholat sini. Hah? Jamu. Kalau berubah jatuhnya pas sholat dulu ya. Yang izin saya ini ya, yang saya nanti saya apa aja gitu. Bapak yang di ujung sana kok tinggal di Permata Tinggi ya? Iya, Pak Suragi. Kan aku dari tadi ku perhatikan. Haris namanya. Iya. Aku perhatiin dari tadi. Ini aku kenal, cuma kok ku Sama. perhatikan gitu ya kan? Jadi dibilang nanti Pak Suragi itu kalau Pak Haris ada kebunnya? Tinggal di mana sekarang? di dalam Permada, apa? Di belakang Pak. Oh. Itu lagi PSR itu baru. Yang di mana? Konser. Labusel. Iya. Melalui jalur Kurang tahu bang, karena adiknya yang tua. oh iya, Iya. nah itu. Jadi Bukan dari sini. Labusel itu kan ada juga kesindonya, ya kan? Dan saya percaya kalau Labusel itu kadis pertaniannya pun cukup bagus. Nah itu, makanya dekat aja ke sana. Apapun ceritanya kalau bawa Apkasindo Pak, nama Apkasindo sama si kadis, ya kan Pak, diharganya itu Pak. Saya duduk sama-sama dia di Medan kemarin, ya kan Pak. Dia salah satu kadis yang mau diajak kumpul ke Medan. Nah itu Pak. Maka orang itu sampai hari ini ya tetap saya tunggu jempol 2 itu. Kadis pertaniannya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala orang Pak Aris di sana, harus diskusikan. Saya nggak bohong ini, ya. Tadi yang tadi itu ada tiga koperasi yang minta tolong hari ini sama kita Pak untuk menguruskan BPKH-nya, legalitas keabsahan kehutanannya. Itu minta tolongan sama kita. Kita fasilitasi di sana. Nah itu kenapa? Itulah enaknya Apkasindo Pak. Di provinsi ada kawan kita. Nah itu. Jadi sekarang ini orang-orang yang apa ini yang tapi kami kebetulan yang di apa ya di jalur kemitraan kami. Kami di jalur kemitraan sama PT PN 3. Nah itu. Nah, makanya kalau macam orang bapak pun istilahnya kalau memang apa ya kejar kemitraannya. Itu kalau saya. Jadi berapa hektar yang tidak penting, Pak Aris? Di sana perkataan masih dikasih apa? Per kakak masih dikasih 4. Siapa yang ngasih? Ya kalau mau di Artinya dikasih bagaimana itu maksudnya? Yang ngasih izin? perkataan 4 hektar. Aturannya. Siapa yang boleh yang larang? Ayo. Hah? Alasannya apa? Mungkin kan Berbagi sama berbagi dia dengan yang lain ya. Berbagi dalam arti gimana ini maksudnya? dengan masyarakat yang lain gitu. Tidak. Saya lempangkan kalau itu. Program peremajaan sawit ini Pak, dananya itu sampai sekarang sudah standby di Kementerian Keuangan. Tadi sudah sampaikan Mas Ilham sampai 75 triliun tuh. Udah berapa ribu hektar yang Bapak ajukan sekarang ini ya, pemerintah sekarang ini mengucapkan terima kasih Pak karena telah membangun kebun masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Itu konsep sebenarnya di dalam PSR ini. Jadi kalau dulu 1 KK 4 hektar maksimumnya. Tapi kalau sekarang sudah diluaskan lagi Pak. 1 nik 4 hektar. Iya, memang pengajuannya 2 tahun yang lalu gitu. Jadi baru iya, 2 tahun yang lalu yang mungkin disetujui kan. Baru tahun ini terrealisasi Pak. 2 tahun sebelumnya pengajuan Yang realisasi di bulan 3 2020. 2020 realisasi. Realisasi maksudnya sudah Udah pengajuan ya. pengajuannya 2020. Realisasinya sudah realisasi belum? Bekerja, udah Perubahan. bekerja. Oh iya, Iya, kerja. di daerah mana? Labusel Sukajadi, Pergamba. Oh, berarti apa ya? Kelompok tani ya? Oh ya, jangan. Masuk. Semalam saya komunikasi. Banyak juga yang mau pergi kan. Mungkin nggak dijelaskan waktu PSR itu kan, jadi berarti duit. Banyak masyarakat itu uang itu mana gitu. Ya, jadi
Intinya tergantung daripada lembaganya sebenarnya kalau aku bilang. Kalau Dari lembaga, awal dijelaskan itu kan. Jadi kalau- gimana? kalau macam kita di sini memang terus artinya mengadakan pertemuan-pertemuan sekaligus menyampaikan perkembangan gitu ya. Kemudian kan teknik pengelolaannya dari itu bagaimana, mekanismenya ya kan. Kemudian keuangan itu di mana gitu kan. Nah, ya. Makanya Makanya untuk saat ini mungkin berkurang dari yang 50 jadi 30. kalau saya ngambil sederhananya gini tuh Pak Riz. Kalau memang niat kita mau PSR, ya, ketika ketika pengerjaan, fungsi pengawasan kita itu gunakan di situ. Aku mau lebih canggih, aku mau gini, aku mau gini, aku mau gini. Tapi sebatas sesuai dengan SOP yang sudah disepakati, ya kan? Ini kadang-kadang kan enggak. Ladangnya dikerjakan, dia pulang ke rumah 3 bulan baru datang lagi dia. Ini kan jadi masalah. Tapi kalau memang kita mau bagus, ladangnya cantik, waktu kerja di lahan itu ya kita awasi lah. Karena ketua lembaganya ya, dia mau jaga anak bininya lagi, mau apa lagi ya kan. Jangan suruh pula dia jaga, katakan dulu kebun kita dikerjakan orang kan. Nah itu yang nggak cocok menurut saya gitu. Biaya perawatan itu gimana selama berapa lama? Sekarang kan? Biaya perawatan? Enggak. Biaya perawatan itu tergantung daripada kita. Dana hibah yang 30 juta setelah itu habis digunakan, maka itu dikembalikan ke petani. Itulah yang disebut dengan swakelola. Tapi ya, tapi kalau kita ada kemitraan gitu ya sama perusahaan, maka perusahaan itu bisa menjadi apalis, menjaminkan sama bank untuk kita diberikan kur. Kurnya senilai biaya yang akan digunakan untuk perawatan itu. Dan pembayarannya ketika tanaman itu nanti sudah produksi. Nah, jadi sebelum tanaman itu produksi, kewajiban kita bayar bunganya. Itu sederhananya. Maka itu yang yang betul-betul memang bantu. Maka saya tadi Bapak tadi, saya sependapat sama Bapak tadi, ya kan? Artinya kalau memang ada di sana katakan kawan-kawan yang mau PSR, ya udah dari koperasi kita bisa buka ke sana. Tetap koordinator lapangannya Bapak di sana. Tapi kalau memang mau juga artinya katakan dulu istilahnya untuk mendirikan sendiri, silakan kita fasilitasi gitu. Nah, karena jangan jadi penonton kita Pak. Hah? Iya. Ini kan sayang kan jadi penonton kan? Masalah itu yang kita makan tadi Mas Bras. Ini kita udah kesian kalinya orang yang PSR masuk. Jadi orang itu iya Roma loh. Ini bang kayak yang di Pangkatan itu Enggak sampai. punya Haji itu nah, itu kan gitu juga udah pernah mau disurvei, bahkan udah pernah juga dipanggil orang itu ke Ranto katanya, tapi sampai sekarang belum juga realisasi. Aku ketika kan nggak pakai koperasi iki tadi kan. Jadi kalau kita masuk dengan sekian orang yang beberapa kali, apa mengendal gedes manajer, awak kan nampok loh. Iki senang jogo loh. Mau aku mau deh. Jadi ada bahasa itu trauma masyarakat. Iya, kayak bahasa si Abah itu trauma katanya. Iku, kalian juga yang sengiku meneng. Itu enggak masalah. Memang itulah tadi bedanya Kak, kalau namanya kan uang pemerintah yang kita apakan itu ya memang harus ada prosesnya. Cuman karena masyarakat ini kan tidak ngerti. Jadi memang harus disampaikan dari awal. Apa ya? Begitu ini Kapan bisanya? pangan. Kapan bisanya? Nah, kita kan Duit anak. boleh ke piye? Abang bisanya kapan? Boleh. Kapan bisanya kapan? Bisanya kapan? Bisanya mana? Itu aja, biar lebih mudah. Aku fasilitasi biar lebih mudah. Kapan aja bisa. Memang itulah perlunya itu di awal itu apain sosialisasi itu. Iya. Biar siapa dia? Arahkan selatan Kan perlu kita ngepok meneh. Bahasa cilik loh, ini bombon. Jadi kan susah. Ini nggak ada di sini. Masih pertama ya langsung Sama ya. enak. Walaupun orang itu berhasil no problem. Sebenarnya tak terjadi. Tapi kalau aku menangkap dari apa ini kan, jadi pengurus Yang kooperasinya yang kampung lama ini nggak terus diapakan ini. Iya. Kalau kita kan kita kejar terus sampai ke pusat, kita kawal terus sampai di mana perjalanannya. Pak Amri. Mana Pak Amri? Bapak? Oh, jadi
Pak Amri tadi PSR-nya di Labusel ya? Punya Pak Haris itu Pak. Iya. Bukan punya Bapak? Oh yang Kampung Dalam. Kalau Bapak di Kampung Dalam. domisili di Kampung Dalam, Iya. PSR-nya ada? Enggak ada. Ada rencana mau di PSR kan? Rencana ini lain lah mau dia Pak. Nah, di Kampung Dalam di mananya? Kampung Dalam dari Kampung Dalamnya Pak. Iya, maksud saya di desa Kampung Dalam ya kan? Iya. Oh, Dekat rumah Kades ya Pak Amri. Gimana? Jadi rumah sama Kades. Pak Kades. Pak Mas Ngut. Kurang begitu dekat Pak. Enggak, maksudnya dekat rumahnya. Agak jauh sih. Oh, agak jauh. Lama. Oh, arah mau ke Silang Kitang ya. kalau Pak Lasito, mana Pak Lasito? Kampung Dalam juga Pak. Kampung Dalam. Iya. Bapak ada juga ikut PSR? Nggak ada. Kemarin waktu PSR yang sekarang ini berjalan masih Tanjung Silang. Ya, yang Rantaunya Kampung Dalam kemarin masuk plasma itu. yang PT Epan. Iya. Ah, kemarin ada dinaikkan orang di berita. Ini kita nunggu kawan kita datang ya. Oh iya. Ada dinaikkan di berita masalah Epan, ya. Saya udah sama Epan duduk sama, dan lahannya sudah kami ambil koordinatnya. Begitu di lapangan lagi kami ngambil koordinat, ya kan, saya udah curiga nih. Ini kok lain gitu. Kita punya koperasi, rencana kita mau PSR, kan gitu, mau kita ajukan PSR. Rupanya mereka pola bapak angkat. Ya, kalau Bapak Jadi angkat. jangan disamain PSR dengan katakan dulu pola bapak angkat. Nah itu. Kalau saya tapi ya, saya ya. Bayangi, dana hibah itu ada 30 juta. Kemudian kita memilih utang. Tapi kendala ini loh Pak, apa namanya? Register banyak juga Kampung Dalam. Nah, terkait register sekarang ya sudah ada UCK-nya untuk ke sana. Nanti akan difasilitasi, Pak. Makanya saya bilang tadi, saya sendiri aja ya, semangat itu lebih nambah ketika nomenklatur di kementerian tadi itu dirubah. Sekarang ada deputi bidang perkelapa sawitan dan palma, itulah yang menangani sawit ini. Makanya kita lebih cepat. Ini sekarang ini se-Indonesia tahun 2023 ini realisasi PSR, aku bisa kubayangkan ini Pak. Kalau untuk buat katakan 30.000 hektar lebih. Ya. Nah, kalau Bapak nanti cerita katakan sebenarnya nggak perlu apa ya. Kalau cerita nanti di Labuan Batu, ya kan yang melalui jalur dinas Labuan Batu sampai hari ini yang mandek PSR-nya nggak dimasukkan katakan dulu di tahun ini, itu jadi pertanyaan, makanya dibahas sekarang. Jadi kalau memang mau PSR-PSR-an ini, boleh koordinasi sama kita di sini. Karena kendalanya kan ada beberapa sekian puluh hektar yang nggak pernah plasma itu, alasan mereka register. Oke. Karena plasma itu kan ngambil yang untuk anggota plasma itu dari koperasi, namanya itu KUD Kurnia itu, Tanjung Siram. Ya. Sebenarnya kalau Tanjung Siram itu korban yang sebenarnya Pak saya bilang, KUD-nya ya kan. Iya. Itulah korban daripada katakan dulu istilahnya orang-orang di atas ya kan. Masa waktu dulu katakan dulu istilahnya itu diajukan untuk pelapir ya kan, sekarang baru masalah itu katakan dulu masuk ke Buat dunia lewat, tapi kenapa ini enggak, itu jadi pertanyaan sebetulnya. Oke, nanti kalau terkait masalah-masalah hukumnya nanti Ibu Bu Ani nanti kita koordinasinya ke sana. Nah, jadi untuk kuasa hukum Mapasindo yang nanti kita serahkan ke Bu Ani. Sehingga nanti apa menjadi permasalahan ya Bu Ani terkait masalah petani sawit ini, kita nanti bisa ke situ. Nah, itu. Itu aja nanti. Kalau memang apa maksud saya tadi Pak Suyoto, kita turun ke sana. Iya, makanya Kalau kita ini mulai sekarang, lagi nanti nih. kalau sekarang ini tapi ya, ganti lagi bulan. Aku bisa garansi 70% realisasi di tahun ini. Ya, tapi kalau sekarang ya, ini baru bulan 6. Bulan 6 ini data dari petani sudah bisa kita input, ya kan? Aku bisa garansi tahun ini kita realisasi. Nah itu, nggak mudah Pak kami merobos katakan dulu istilahnya di apa simbol di apa Pak? Pusat. Di ini ya di kemitraan ini. Kemitraan, Labuan PTPN. Batu kita Pak restorasi anak bangsa Pak yang masuk jalur kemitraan. Sampai si Kadis, mohon maaf kita bilang, mohon maaf ini bukan dalam bilang kenapa ya kan, nggak percaya dia Pak kalau kita katakan dulu istilahnya ajuan ini. Kenapa? Dia udah tinggalin kita. Nggak mau dia fasilitasi kita. Kita tanya sama bupati, ya kan? Kita laporkan sama bupati terkait masalah pelayanan katakan di dinas, bupatinya nggak jelas.
Jadi makanya saya bilang apa Sindu ini nggak wadah. Yakin lah Pak. Karena kita nggak bermain di sini Pak. Nggak bermain di sini. Kita bermainnya itu di luar. Di mana yang menjadi masalah, di situ yang kita kejar apanya. Kalau ada apa kan kita mainkan itu nggak masalah. Cuma tengok juga kadang-kadang petani itu kadang-kadang tahu lah ya kan Pak. Maaf aku bilang sama Pak istilahnya mau dia, tapi begitu kita tolong Pak KTP-nya dikirim katanya. Oh besok ya kan. Tunggu seminggu sebulan juga ya kan. Tolong Pak katanya diperbaiki gitu juga. Ini yang masalah juga. Sekarang ini ya ini kan enggak yang mana bilang dulu aja paling dulu kan nggak ada masuk ajang ini kan paling dulu nih. Kita cari lagi dari yang lain. Tapi gabung kan? Iya itu. Iya. Jadi, oke. Ya, dan oh. Aku maksudnya gini. Bapak kan di paling hulu. Di paling hulu atau di mana sekarang? Pos yang lebih apa? Paling hulu. Saya minta gini. Kapan Bapak bisa kata kalau duduk terkait masalah ini sama Wiwi? Iya. Wiwi pindah dulu juga, paling hulu juga. Iya. Sama, itu maksud aku. Biar maksudku DPU-nya terbentuk. Jadi kalau DPU masuk kita mau gerak cepat, Ya, supaya terbentuk DPU itu. gawe Pak Yanto sama Bu Wiwi lah itu nanti di sana. Itu yang mau dibuat berapa orang? Yang susunan pengurus. Kalau bisa, ya kan ini kalau bisa. KSB-nya dulu. Apa aja lah. KSB. KSB aja dulu bentuk. Bendara. Iya. Ya, tapi janganlah kalau bisa terfokus ke situ. Iya, Kalau bisa nanti kan ada petani tambah yang lagi 20 orang masa nggak bisa Ya, cari maksudku petani. ya konsepnya yang apa? Berapa gitu? Iya, nanti. Itu ya kita kerja sekaligus loh. Iya. Semua 20 orang. bolak-balik. Bisa dapat langsung itu Bang tadi. Jangan KSB-nya aja Bang. Oh iya, Iya. nanti apanya itu ada Langsung nanti. aja. Langsung Format apanya Jadi itu nanti ada. kalau Nanti di WA. sekali kerja. Nanti format susunan nomen apanya ke susunan pengurusnya di WA. Enggak ada. 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 Nanti masuk saya di WA kan aja di grup biar dia apa di apa biar enak. Yang tadi mana yang tadi? Beri fotokopi aja Pak. Ini aja yang apa? Kamal. Ini Pak Soraki. Ini ketua harian Puja Kusuma Besar ini aku ketua umumnya. Jadi aku nggak bisa ngomong apa. Maksud saya gini. Semua ini kecamatan yang Ya. punya masa. Kalau kabupaten nggak ada.